Nat, Moy, Ya. gue udah cerita tentang satu orang cewek, anak kecil, yang dari kecil dia udah dijadiin tumbal. Hah? Kok bisa? Itu dia, sampai akhirnya si cewek ini dimasukin ke dalam satu pesantren. Oke. Ini ceritanya udah gue catat di dalam catatan gue ya. Jadi kita sebut aja nama si anak cewek ini Ria. Dia ini anak tunggal dan dia tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Nah, Ria tuh emang dari kecil udah sering sakit-sakitan gitu, Nat, Moy. Jadi cerita ini nih berawal dari Ria umurnya 10 tahun, sekitar kelas 4 SD lah. Waktu itu ayahnya Ria ini kerja di satu hotel di dekat rumahnya. Oke. Terus ibunya juga kerja masak-masak di hotel itu. Dan gara-gara orang tuanya kerja di hotel yang sama, akhirnya Ria sering lah main ke hotel itu dan main sama anak yang punya hotel. Nah, Ria juga sering banget dikasih baju sama makanan dari hotel itu. Ya udah mungkin udah deket kayak keluarga gitu kali ya. Ada satu waktu nih, sekitar jam 9-an malam, Ria tuh nangis-nangis. Dan dia minta pindah dari rumah tempat dia tinggal. Dan di malam itu, gak cuman sekali nih Ria nangis. Dia tuh nangis berkali-kali. Nangis, berhenti, begitu terus sampai jam 3 pagi. Barulah Ria ini bisa tidur di jam 3 pagi itu. Kayak orang tantrum gitu ya? Iya. Nah cuman anehnya, setiap Ria ini bangun, dia tuh gak pernah ingat apa-apa yang terjadi. Jadi kayak dia tuh setelah bangun, dia gak tahu tadi malam kenapa. Padahal orang-orang tahu kalau dia tuh kalau malam-malam tantrum, nangis-nangis segala macem. Dan itu berlangsung selama 7 hari, Nat, Moy. Tiap hari tuh, tiap malam dia kayak gitu. Nah, cuman ya setelah pagi, setelah dia tuh udah lupa dengan apa yang terjadi tadi malam, dia kayak biasa aja normal, main-main sebagaimana anak kecil biasanya gitu. Kayak seakan-akan dia juga gak tahu apa yang terjadi tadi malam. Karena orang-orang di rumahnya itu menganggap Ria ini dalam tanda kutip sakit gitu ya. Jadi gak diizinin sama orang tuanya buat sekolah dulu. Ya udah lu kayak ya dibawa ke puskesmas lah. Dibawa ke puskesmas kayak iya coba diobatin. Cuman ternyata gak sembuh-sembuh, malah makin parah. Nah Ria ini tuh sampai setelahnya dibawa ke orang-orang pinter gitu. Dan itu sampai 10 kali, Nat, Moy. Dan gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Ria dibawalah ke kota tempat kakeknya tinggal. Nah di situ tuh orang pinternya bilang kalau ternyata Ria ini tuh mau dijadiin tumbal. Dan yang dalam tanda kutip nempatin badannya si Ria ini itu adalah buto ijo. Buset. Yang badannya gede, ya serem lah pokoknya. Dan yang ngirimin si buto ijo ini adalah si pemilik hotel ternyata. Oh gitu. Berarti tuh si Ria itu mau ditumbalin sama si pemilik hotelnya? Bener. Anjing. Kasian banget ya. Kasian kan? Nah orang pinter ini tuh nyuruh buat semua baju yang dikasih sama pemilik hotel ke Ria itu harus dibuang ke laut. Dan bokapnya Ria ini di rumah harus tidur di luar rumahnya sebagai ritual lah. Udah tuh setelah dikasih solusi kayak gitu, ternyata untungnya berhasil. Dan orang tuanya Ria udah gak kerja lagi di hotel itu. Udah tuh Ria untungnya gak pernah kumat lagi. Nah tapi justru kalau Ria pergi ke tempat-tempat yang angker, dia tuh gampang banget kerasukan, Nat, Moy. Oh jadi sensitif gitu ya? Sama kayak tadi cerita lu, Nat. Jadi setelah dia dapat serangan-serangan atau teror-teror itu, dia malah jadi sensitif, gampang kerasukan. Mungkin bisa ngelihat juga makhluk-makhluk halus gitu. Nah singkat cerita nih, setelah lulus SD, Ria itu dimasukin ke pesantren sama orang tuanya. Dan ternyata pesantrennya ini angker. Jadi Ria tuh sering ngelihat makhluk gaib di lorong pesantrennya dia. Sampai pernah ada satu kejadian, pesantren kan kalau tidur barengan gitu ya. Ya kan rame-rame gitu ya. Ria ini dan temennya tuh tidur. Di samping mereka ada satu malam, itu mereka tidur barengan sama pocong, Nat, Moy. Tiba-tiba aja. Itu dia juga gak tahu. Mungkin karena emang pesantrennya angker kali ya. Dan pocong ini mukanya hancur banget. Sehancur itu. Ada satu waktu lagi, di satu malam, di dalam satu ruangan nih, bukan ruangan kamar ya, di satu ruangan di pesantren ini, Ria ngeliat ada sosok cewek duduk di depan lemari. Ria kira itu mungkin salah satu santri. Jadi dia coba panggil tuh. Dicoba panggil berkali-kali, gak nyaut-nyaut nih si cewek ini. Dia diemin beberapa saat. Dia dari luar ruangan nih ngeliat ke dalam ruangan itu, ke dalam ruangan si tempat cewek duduk itu. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu ada suara kuntilanak ketawa.